Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimul ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina lima ikhtalafa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tashaa'u ila siratal mustaqim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipertemukan lagi dalam majlis ilmu, melanjutkan kajian dari hadis Arba'in An-Nawawi, dan alhamdulillah kita sekarang di penghujung penjelasan hadis yang ke-28 tentang al-i'tisam bisunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal khulafair rasyidin, yaitu perintah untuk pegang teguh terhadap syariat Nabi dan juga kebiasaan baik sunnah dari para khulafaur rasyidin. Semoga Allah limpahkan rahmat dan hidayah untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa kita bacakan terlebih dahulu hadisnya. Tapi saya sebelumnya nyapa dulu, gimana sehat ibu bapak semua? Alhamdulillah. Semoga sehat rohaninya, sehat jasmaninya, terutama sehat di dalam membangun hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai an Abi Najihin Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu an. Dari Abu Najih Irbad bin Sariyah, semoga Allah meridhoinya, sahabat mulia. Qala berkata, wa'adhana, telah memberikan mau'idhah, nasihat kepada kami. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasulullah sallallahu, semoga memberikan salawat Allah alaihi atasnya wasallam dan juga keselamatan. Mau'idhatan, dengan satu nasihat, wajilat, yang menjadikan minha, wajilat, yang menjadikan terenyuh, minha, dengan perantaraan satu nasihat itu. Apa yang terenyuh? Al-qulubu, hati ini. Wadharofat, dan menjadikan bercucuran, minha, dengan perantaraan satu nasihat itu. Apa yang bercucuran? Al-uyunu, air mata. Mata mengeluarkan airnya, terenyuh. Fakulna, maka kami bertanya, maka kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ka'annaha, seakan-akan nasihat engkau ini nasihat yang mau'idhatu muwaddi'in, nasihat mau'idhah, pepeling, pelajaran yang terakhir, seakan seperti tidak akan bertemu lagi. Berilah nasihat yang seperti itu. Fa'ausina, maka nasihatkanlah kepada kami. Qala, Rasul menjawab, usikum, aku wasiatkan kepada kalian, bitaqwallahi azza wa jalla, agar kalian bertakwa kepada Allah azza wa jalla, wassam'i, dan hendaklah kalian biasakan untuk suka mendengar, watta'ati, kemudian taat. Sudah jelas kebenaran, dengarlah, kemudian taatlah. Wa in ta'ammara, meskipun ta'ammaro, yang memerintahkan, memimpin, alaikum, atas kalian, abdun, seorang hamba sahaya. Fa innahu, maka sesungguhnya, man, siapa saja, ya'ish, yang hidup nanti,
Karena di sini pakai continuous, pakai fi'il mudhari. Fa innahu, maka sesungguhnya man siapa saja ya'ish yang nanti hidup minkum di antara kalian ba'di sepeninggalku, fasayara, kata Nabi, maka orang itu akan melihat ikhtilafan, perbedaan pendapat, katsiran yang sangat banyak. Fa'alaikum, maka solusinya hendaklah kalian bisunnati, memegang erat sunnahku, wa sunnatil khulafair rasyidin, dan memegang kebiasaan baik sunnahnya para khulafair rasyidin al-mahdiyina, yang mereka memberikan petunjuk. Abdu, peganglah alaiha, sunnah-sunnah Rasulullah dan sunnah-sunnah para khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk itu, bin nawajid, dengan gigi geraham kalian. Maksudnya ini bahasa kiasan, suruh megang erat, ya, nggak usah nulah-noleh ke kanan ke kiri. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hendaklah kalian menghindarkan diri dari perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena sungguh setiap perkara yang baru itu bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah, dan setiap hal yang bid'ah itu adalah tersesat. Rawa, meriwayatkan kepada hadis siapa yang meriwayatkan, Abu Dawud, Imam Abu Dawud, wa Tirmidzi, dan Imam Tirmidzi, wa qala, dan berkata haditsun hasanun sahih. Ini adalah derajat hadisnya hasan sahih. Nah, jamaah rahimakumullah, pada kesempatan-kesempatan sebelumnya sudah kita pelajari bersama seperti apa makna takwa dengan berbagai maknanya, dan kemudian kita ambil salah satu makna yang paling mudah, ya, imtitsalu awamirillah wa ijtinabu nawahihi. Takwa itu adalah geraknya hati, condongnya hati untuk ingin mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menggerakkan hati agar selalu hati ini hidup, kemudian menghindarkan segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cindakna gitu takwa. Kalau sudah jelas ini perintah Allah, ini kebenaran, ini larangan Allah, ini dalilnya sudah jelas. Nah, setelah itu kita dengar, barulah kita laksanakan, kita taat. Siapapun yang memerintahkannya, siapapun yang mengajaknya, siapapun yang memimpinnya, baik ulil amri itu ulil amri dari kalangan ulama maupun ulil amri dari kalangan umara, selama mereka ini yang disampaikan dalam rangka takwa kepada Allah, wajib kita mendengarnya, wajib kita untuk taat kepadanya. La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Karena tidak boleh taat kepada siapapun, termasuk kepada ulil amri, baik ulama maupun ulil amri dari kalangan umara, haram kita untuk taat kepadanya kalau dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Nah, itu kesimpulan yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan menyelami bersama kalimat dari Nabi yang ini merupakan basiratun Nabi. Nabi tidak mengalaminya, akan tetapi Nabi sudah menyampaikannya, dan sekaligus ya, Nabi itu memberikan tipsnya. Kata Nabi, fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Nanti kalau ada di antara kalian ditakdirkan masih hidup setelah aku meninggal, maka orang itu akan menyaksikan, merasakan bagaimana perbedaan pendapat di kalangan mereka. Di antara umat Islam, iya, di antara umat Islam ada ikhtilaf, ya, perbedaan pendapat. Jamaah rahimakumullah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat, kullu ra'sin ra'yun. Ini harus kita sadari, setiap kepala di antara kita, jangan berbicara dulu beda agama. Sesama umat Islam, umat Nabi Muhammad, hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan adanya kepala ini. Dalam kepala ada otak. Dengan otak itu kita berpikir. Itulah yang disebut dengan akal. Mendengar, melihat, merasakan. Akal. Nah, dan setiap akal ini punya pendapat. Nah, yang menjadi pertanyaan,
memang setiap orang itu punya hak untuk berpendapat. Gak apa-apa, itu memang fitrahnya, karena Allah kasih akal untuk berpendapat. Yang menjadi pertanyaan, ketika ada satu persoalan, kemudian berpendapatnya, menyampaikan statementnya, menyampaikan jawabannya, menyampaikan apa yang menjadi dasar keyakinannya, itu atas dasar hawa nafsu apa atas dasar disiplin ilmu? Disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, Allah hadirkan penerus para nabi, yaitu para siapa? Ulama ya. Nabi katakan al ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Mereka diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari sumber Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi mengatakan, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitab Allah wa sunnata rasulih. Aku telah tinggalkan di tengah-tengah kalian, meskipun Nabi sudah wafat kemudian menyampaikan tadi akan terjadi ikhtilaf, tapi Nabi sudah memberikan resepnya. Sungguh aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua pusaka, dua hal yang menjadi solusi dari setiap persoalan manusia. Lan tadillu abada, kalau kalian nyekel deleg, megang erat ya, dengan sungguh-sungguh dipelajari, diselami ya, maka lan tadillu itu jaminannya ya, sama sekali tidak mungkin kalian tersesat. Selamanya kalian tidak akan terombang-ambingkan dengan keadaan di mana Nabi setelah meninggal. Tidak akan, karena punya prinsip. Apa itu? Kitab Allah wa sunnata rasulihi. Kitab Allah dan sunnah rasulnya. Makanya bersyukur Pak Bu, alhamdulillah, inna dina indallahil Islam. Saya ada di dalam agama yang satu-satunya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Itu nikmat paling besar. Enggak semua Allah berikan orang itu untuk mudah menerima agama Islam, kecuali yang Allah rahmati. Yang kedua, di dalam ayat yang tadi ayat 19-nya Ali Imran, ini ayat yang ke-85-nya masih dalam surat Ali Imran, menjelaskan ayat 19-nya. Apa kata Allah? Wa man yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Tambah besar lagi nikmat Allah. Alhamdulillah ya Allah, saya tidak termasuk apa yang Allah firmankan, engkau firmankan dalam surat Ali Imran ayat yang ke-85. Wa may yabtaghi, dan siapa saja yang mencari-cari ghairul islami, selain Islam, dinan, dijadikan agama. Kalau itu dicari, dijadikan pedoman selain Islam, falan yuqbala. Itu kalimatnya bukan fala yuqbalu, bukan la tapi lan. Kalau fala yuqbalu, maka agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah, tapi suatu saat akan diterima. Tapi ini pakai lan. Alhamdulillah, stressing maknanya kuat. Siapa saja yang mencari-cari selain Islam, dijadikan agama, dijadikan pedoman hidup, maka falan yuqbala, kecuali kalau ditajwidkan masuk gunnah. Falai yuqbala, idgham bi gunnah. Maka sama sekali nggak mungkin agama selain Islam itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nggak mungkin. Lan di situ. Sampai kapanpun. Meskipun bagus namanya, agama zaitun, kan bagus namanya. Ya. Dari wattini wa zaitun. Nanti sebentar lagi ada lagi ya, agama at-tini. Zaitunnya sudah ada. Atau Sinto, Tao, aliran kepercayaan bagus, tapi tetap selama itu bukan Islam tidak akan diterima selamanya. Alhamdulillah kita ada dalam Islam, harus bersyukur. Wahua, dan pelakunya kalau tidak tobat masih dalam agama selain agama Islam, apapun itu namanya, fil akhirati, di akhirat, minal khosirin, termasuk dari golongan orang-orang yang merugi. Alhamdulillah ya Allah, engkau berikan Islam kepada kami. Alhamdulillah, itu nikmat besar.
ada nikmat yang jauh lebih besar lagi dibandingkan nikmat kita jadikan Islam sebuah nikmat. Jadi Islam itu adalah sebuah kenikmatan, besar itu nikmatnya, tapi ada lagi kenikmatan yang jauh lebih nikmat dibandingkan kenikmatan Islam itu sendiri. Apa itu? Dua hal. Fahmul Islam as-sahih wa husnul iradah. Memahami Islam, memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan disiplin ilmu yang benar. Itu kenikmatan jauh lebih besar lagi. Yang kedua, yaitu husnul iradah. Orientasi dalam berislamnya itu bukan untuk dunia, tapi memang all out, sempurna untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk akhirat. Itu kenikmatan yang jauh lebih besar lagi, ya. Makanya Pak, PR kita adalah yang kedua, ya, PR-nya. Kalau yang pertama, alhamdulillah saudara kita banyak kaum muslimin di Indonesia, di seluruh dunia. Kalau kita umroh haji itu dengan berbagai warna wajahnya, kulitnya, bahasanya. Kalau ditanya, siapa Tuhan? Allah. Alhamdulillah saudara saya. Nabimu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Red ke-11 dari mana? Dari Indonesia. Tuhanmu siapa? Allah. Nabimu siapa? Musadek. Oh, lain balad urang. Prinsip dasar. Siapa Tuhanmu? Allah. Kamu saudara saya. Tapi nggak salaman dulu sebentar, ya. Terus nabimu siapa? Alibaba. Oh, bukan saudara saya. Maaf, ya. Tuhanmu siapa? Allah. Nabimu siapa? Lia Eden. Waduh, ini wong Eden. Oh, bukan saudara saya. Prinsip dasar dalam Islam, ya. Ketemu dengan orang yang hitam, kulitnya hurung hitamnya. Dari mana? Ethiopia. Oh, yang pernah disabdakan oleh Nabi, ya, Ethiopia. Iya, di mana itu? Di daerah wilayah Afrika ke sana, ya. Orangnya hitam-hitam. Gak apa-apa lah hitam, tak tanya dulu. Siapa Tuhanmu? Allah. Alhamdulillah. Nabimu siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu punya rukun Islam gak? Kalau memang betul orang Islam. Iya. Berapa rukun Islamnya? 5. Terus kamu orang beriman? Iya. Rukun iman punya? Berapa rukun imannya? 6. Alhamdulillah saudara saya. Sah. Nah, ini saudara kita, ya. Boleh apapun namanya, bajunya apapun terserah, mereknya apapun terserah. Yang jelas prinsip dasarnya Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rukun Islamnya, rukun imannya sama, isinya sama. Alhamdulillah, sudah terjawab, ya. Silahkan mau pakai baju apapun. Yang jelas itu prinsip dasarnya. Nah, sekarang PR-nya bagaimana memahami Islam dengan pemahaman yang benar. Ikhtilaf tidak bisa dihindari. Ada dua hal. Kenapa tidak bisa dihindari? Oh, Ustadz, kok kata Ustadz nggak bisa dihindari? Iya, ikhtilaf itu bagian dari secuil rahmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan kepada seluruh manusia, dan setiap manusia itu pasti akan memiliki perbedaan pendapat, perbedaan pandangan, ya. Tinggal bagaimana mensikapi perbedaan itu. Lu dalilnya mana? Ya, mari kita lihat dalam surat Hud, ya. Di Masjid Al-Firdaus, insya Allah surat Hud itu surat yang ke-11, ya. Ayat yang ke-118, 119. Fitrah itu, ya. Jangan bilang jangan berbeda pendapat. Oh, nggak bisa. Selalu perbedaan pendapat itu ada dan pasti terjadi, ya, sampai kapanpun. Tinggal bagaimana mengolah satu perkara yang ternyata di situ terjadi perbedaan pendapat. Nah, disitulah akan melahirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya dalam surat Al-Kahfi surat 18 ayat yang ke-109 Allah berfirman sebelum masuk ke ayat ini. Apa kata Allah? Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Seandainya ilmu Allah, Al-Quran dan As-Sunnah tadi, pedoman dasar itu diebrehkeun, dieceskeun, dijelaskeun, itu akan kemudian ditulis dengan tinta, dengan satu tintanya itu sesamudra yang luas ditulis. Tinta yang satu samudra itu habis. Walau ji'na bimithlihi madada, datangkan lagi, ya,
tinta seluas samudra yang sama. Dijelaskan lagi ilmu Allah itu, yang habis itu bukan ilmu Allahnya, tapi tintanya yang bersamudra-samudra itu. Kenapa? Pada zaman Nabi ada masalah, dijawab oleh Nabi, dapat ilmu. Nabi wafat, masalah baru muncul, dijawab oleh para sahabat muridnya. Para sahabat sudah meninggal, dan yang terakhir Abu Nufail meninggal. Dari 114.000 sahabat itu muncullah generasi yang kedua, yaitu para tabi'in. Masalah jauh lebih banyak lagi, dijawab oleh muridnya para sahabat, cucu dari muridnya Rasulullah SAW, tabi'ut tabi'in. Begitu terus sampai hari ini. Berpindah satu zaman ke zaman yang satu lagi, kemudian begitu sampai kita ini dedek. Nah, hari ini dedeknya, you understand, dedek. Nah, terakhir ya, ampasnya terakhir. Nah, itu kadang kita bingung, loh, ini yang hak yang mana, yang batil yang mana. Nah, setiap pergeseran itu ya, bertambahnya waktu, bertambahnya zaman, akan bertambah pula heterogennya berbagai macamnya masalah. Maka dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka pasti akan terjadi perbedaan pendapat yang disebut dengan ikhtilaf karena fitrah ya. Mari kita lihat ayatnya tadi, surat Hud ayat 118-119, hampir terakhir. Walau syaa rabbuka, dan seandainya menghendaki. Siapa? Rabbuka, Tuhanmu, Rabbmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah jika menghendaki, la ja'alan nasa, sungguh benar-benar pasti Allah akan jadikan seluruh manusia umat wahidah ya, umat yang satu. Tidak ada perbedaan pendapat. Itu gampang bagi Allah ya. Allah jadikan satu kata, satu suara ya. Kalau orang sebelah satu suara ya, itu pasti bisa bagi Allah, gampang. Tapi dilihat, karena ini fitrah manusia dan Allah yang menciptakannya, kalimat selanjutnya wala yazalun. Kalau ada la kemudian fi'il mudhari dari zala yazalu, ini artinya akan selalu terjadi, tidak mungkin tidak, akan selalu ada. Itu wala yazaluna. Apa yang tidak mungkin tidak terjadi, artinya pasti terjadi dan selalu ada. Mukhtalifin. Nah, di sini kalimatnya mukhtalifin. Mukhtalifin itu kalimat isim, isimnya kalimat isim, bukan kalimat fiil. Kalau kalimat fiil ya taghayyar, ada perubahan. Tapi kalau kalimat isim itu subut. Subut itu tetap menetap, tidak mungkin tidak ada, pasti selalu ada, pasti. Perbedaan pendapat itu begitu. Nah, mukhtalifin ya. Illa, kecuali man, orang, rohimah, yang dirahmati Rabbuka, oleh Rabbmu. Nah, kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya ya, kecuali yang dirahmati oleh Rabbmu. Tadi katanya manusia itu pasti berbeda pendapat, pasti itu. Iya, tapi kok ada kalimat illa di sini? Illa man rahimah rabbuk, kecuali yang dirahmati oleh Allah Tuhanmu. Maknanya orang yang dirahmati oleh Allah bukan berarti tidak ada perbedaan pendapat, tapi perbedaan pendapat mereka didasari dengan disiplin ilmu. Sehingga ketika si fulan berpendapat A, si fulan berpendapat B dalam satu perkara yang sama, ini umat Nabi Muhammad, ini umat Nabi Muhammad, tapi dari keberangkatan yang sama dalam memahami Al-Quran dan Sunnahnya, maka disitulah illa man rahimah rabbuk, perbedaan pendapat yang melahirkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nanti kedepannya yang dikedepankan adalah tasammu ya, tasammu, salamatus sodr, lapang dada. Ya wis, kamu punya pendapat begitu, saya punya pendapat begini, kamu juga berdasarkan disiplin ilmu, saya juga berdasarkan disiplin ilmu saya ya. Jangan sampai kalau ketemu di jalan assalamualaikum, tidak waalaikumsalam, jangan ya, sama-sama. Nah, makanya ini udah dikaji oleh para ulama ya. Lihat kalimat selanjutnya lagi ya, ada kalimat walidzalika khalaqahum, seperti itulah Allah menciptakan mereka dengan fitrahnya pasti punya ikhtilaf.
Nabi mengatakan, kata Nabi ketika musafar ya, kepada para sahabat, pesan Nabi, jangan sholat dulu sampai kalian sehingga kalian sampai di perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Berangkat perjalanan ya. Ternyata di perjalanan masuk waktu duhur ya. Masuk waktu duhur. Itu sahabat jadi dua pendapat. Satu, as-sholatu ala waktiha. Oh, kata Nabi itu sholat tepat waktunya. Sudahlah asar tarik ke duhur. Tapi sahabat yang sebelahnya lagi enggak. Kan kata Nabi jangan sholat dulu kecuali sampai ke perkampungan Bani Quraidah. Ini belum sampai perkampungan Yahudi Bani Quraidah. Berarti nanti saja jamaknya jamak takhir, nanti asar gitu ya. Nah, akhirnya ada dua kubu. Nah, maknanya perbedaan pendapat itu selalu ada. Yang satu didasarkan kepada bahwa afdhalus shalah as-sholatu ala waktiha. Hadis Nabi juga, sebaik-baik seutama-utama sholat adalah sholat tepat waktu ya. Yang ini berpegang kepada hadis yang kedua, pesan Nabi, jangan sholat dulu sampai nanti kalian sampai ke perkampungan Bani Quraidah ya. Ada dua pendapat selalu saja ya. Dan itu ikhtilaf yang dibenarkan karena didasari dengan ilmu. Perang dalam riwayat yang Muslim, ada suatu ketika perang. Sahabat itu kan Pak ya, orang berbeda pendapat, orang punya pendapat ya. Itu didasari karena pengalaman juga ya. Didasari karena pengalaman dalam hidupnya, pengalaman dalam mencari ilmunya ya. Akhirnya ketika perang itu ada dua kubu sahabat kan, dari dalam riwayat Imam Muslim yang meriwayatkan ini Jabir bin Abdillah. Yang satu adalah dari Ansor, yang satu dari Muhajirin, berarti orang Makkah. Terus mereka juga diikat dengan ras, ada Aus dan Khajraj ya. Kemudian ketika itu ada yang terdorong nggak sengaja orang Ansor oleh orang Muhajirin, kemudian jatuh. Setelah itu akhirnya mereka menjadi dua kubu, ingat lagi gitu ya. Kubu sini Muhajirin dengan Muhajirin, Ansor dengan Ansor gitu. Itu biasa terjadi perbedaan pendapat, akhirnya sampai mereka menjadi dua kubu. Kemudian Nabi, kan enaknya sahabat tuh begitu, ada Nabi, langsung dijawab oleh Nabi, da'uha fa innaha muntinatun. Jangan seperti itu katanya. Itu adalah berbau busuk, tidak baik ya. Karena khawatir ikhtilafnya, perbedaan pendapatnya itu naik sampai menjadi iftiraq ya. Ikhtilaf dibolehkan berbeda pendapat karena itu fitrah ya. Tapi kalau perbedaan pendapatnya tidak didasari dengan ilmu, maka akan menjadi iftiraq, perpecahan. Dan iftiraq ini, perpecahan ini diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya satu, dilihat dulu ini perbedaan pendapatnya dalam urusan prinsip apa bukan ya. Yang disebut dengan ikhtilaf tadad. Tadad itu ikhtilaf yang kaitannya dengan prinsip persoalan akidah ya. Dalam persoalan akidah, kalau dalam urusan prinsip dasarnya tidak boleh ada perbedaan dan nggak mungkin. Tapi dari cabang dari sebuah prinsip akidah itu pasti ada. Contoh ya, orang baca Quran kemudian diniatkan dihadiahkan untuk ibunya atau bapaknya yang sudah meninggal. Nah, itu ada yang berpendapat seperti Imam Ahmad sampai kepada pahalanya kepada yang sudah meninggal. Tapi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau tidak akan sampai ya, tidak akan sampai pahala dari bacaan orang yang baca Al-Quran yang masih hidup untuk orang yang meninggal. Dan ini adalah bukan prinsip paling mendasar dalam akidah, tapi ini cabang dari sebuah prinsip akidah ya. Nah, gimana Ibu, mau ngambil pendapat yang mana? Ini sampai, kata ini nggak sampai. Nah, terserah, itu perbedaan pendapat mereka para ulama yang didasari dengan ilmu. Imam Ahmad membolehkan dan akan sampai apa yang dibaca itu dengan syarat Allahumma ausil thawabam ma qara'nahu.
Ya Allah, sampaikanlah pahala dari apa yang kami baca untuk si fulan yang sudah meninggal. Jadi yang disampaikannya bukan bacaannya, ada bacaan nggak sampai, tapi pahala dari bacaannya, begitu. Nah, kalau Imam Syafi'i berpendapat tidak akan sampai, ya. Dan itu sah-sah saja karena perbedaan pendapat dalam urusan cabang dari sebuah prinsip. Tapi tidak boleh berbeda pendapat dalam urusan prinsip dasar akidah tadi, ya. Tuhan saya Allah Subhanahu wa taala, nabi saya Nabi Muhammad. Tapi bersamaan dengan itu mereka juga memiliki orang yang ditokohkan yang sejajar dengan Nabi Muhammad SAW. Misalkan Syekh Suhaimi, ya. Dulu wah, saya ini termasuk tokoh nomor 1 Al-Arqam. Pernah dengan Al-Arqam, ya? Nah, saya waktu kecil kan rumah ini Muhammadiyah, ini rumah ibu saya nggak punya rumah, punya bapak ini masih kecil. Nah, ini uak gitu. Nah, ini jamaah Al-Arqam, ya. Al-Arqam itu kalau kita masih kecil kan tidak tahu, ya, hanya ikut-ikutan saja. Saya kalau ngaji ke Muhammadiyah, tapi kalau waktu duhur, khusus waktu duhur saya sholat di sini dengan teman-teman. Kenapa? Karena kalau di Al-Arqam habis duhur itu jadwal makan bareng. Nah, itu masalahnya, ya. Pakai satu palastrang, kan namanya juga lenger waktu kecil, ya, wah, gitu, bareng-bareng makan. Pada pakai jubah, pakai ini, terus pakai benok ke belakang. Banyak orang-orang Malaysia ke sana dari berbagai tempat karena wah saya ketuanya. Nah, di situ ikut-ikut aja karena belum tahu, ya, habis sholat nanti imamnya menghadap ke makmum, kemudian di antara makmumnya nanti ada yang membacakan sambil begini semua. Kita dengan teman, kieu lancan waktu dahar kieu. Nah, dikirnya itu loh, dikirnya, ya. Habis dikir rame-rame nanti dikirnya begini. Wah, itu paling senang, itu kenceng lah. Kalau anak kecil kan kenceng-kencengan. Red day kalau bagian dapur can keluar harus ditarik deh, tarik lah. Nah, ada satu doa yang saya masih ingat. Kok di selah-selah doa itu ada kalimat li khamsatun muti biha haramal hutama al mustafa wal murtada wa ibnahuma li khamsatun muti biha haramal hutama al mustafa wal murtada. Itu sampai 7 kali, ya. Mantan. Ternyata ya kita ikut saja karena tidak tahu bahasa Arab, belum masuk pesantren. Setelah masuk pesantren keluar kok dipelajari, wah ini ada yang masalah ini. Tuhannya Allah, nabinya Nabi Muhammad, tapi zikirnya dan tahiyatnya itu ada masalah. Itu baru dalam zikir dan tahiyatnya. Coba li khamsatun, kalau diterjemahkan kita sudah paham bahasa Arab, aku memiliki 5 orang. Khamsatun utfi biha haramal hutama. Kalau disebutkan sampai 7 kali, setiap ba'da sholat 5 waktu disebut 7 kali 5 orang ini, ya. Utfi biha haramal hutama, itu bisa mematikan panasnya neraka hutamah. Siapa itu? Al-Mustafa, nama lain dari Nabi Muhammad SAW. Al-Murtado, Ali bin Abi Thalib, nama lainnya Al-Murtado. Wabnahuma, dan kedua anaknya, cucu Rasulullah SAW, maksudnya Hasan dan Husain. Baru yang terakhir ibunya Hasan Husain, istrinya Ali, yaitu Fatimah, putrinya Rasulullah SAW. Jadi kalau 5 orang ini disebut 7 kali habis sholat 5 waktu, itu akan memadamkan panasnya api neraka hutamah. Sekilas cek nu awam kapikir teu kudu ngaji di Al-Firdaus maca eta we salamet insyaallah. Coba, ya. Saya pikir-pikir kok bisa begitu, ya, jadi tumbal ini. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya. Coba kita lihat dalam surat Al-A'raf. Nah, ini jawabannya. Saya cari-cari jawabannya, kok bisa Nabi Muhammad jadi tumbal itu loh, ya. Begitu juga Ali bin Abi Thalib, kemudian Hasan dan Husain, kemudian Fatimah ibunya, ya. Dalam surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala berfirman, dibuka ayat 188.
Qul la amliku li nafsi naf'an wa la dharra illa ma syaa Allah. Katakanlah olehmu Muhammad kepada umatmu itu, la amliku li nafsi naf'an wa la dharra. Nabi Muhammad saja dititipi pesan oleh Allah, padahal posisinya Nabi Muhammad Sayyidul Anbiya, tuannya para nabi, wa khataman nabiyyin. Dan kita mendapatkan hidayah ini jasa besar Nabi Muhammad SAW. Itu saja Nabi dititipi oleh Allah. Qul, katakanlah olehmu Muhammad kepada umatmu, la amliku li nafsi naf'an wa la dharra. Katakan kepada mereka, dirimu itu, katakan. Nabi Muhammad sudah menyampaikan, aku tidak punya kuasa memberikan manfaat kepada siapapun, dan aku juga tidak punya kuasa untuk menolak madorot. Tapi kok ada kalimat dengan menyebutkan nama Nabi Muhammad 7 kali ba'da sholat 5 waktu, itu bisa menolak madorot dengan dimatikannya panasnya neraka utama. Nabi saja suruh bilang begitu, ya. Wala dharra illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastaghfartu minal khair. Seandainya aku ini, kata Nabi, mengetahui perkara yang gaib, sungguh aku akan memperbanyak amal soleh. Nah, jemaah rahimakumullah, ini sebagai jawaban. Ini berarti tidak boleh, tidak boleh ikhtilaf, berbeda pendapat dalam urusan prinsip dasar. Tapi kalau dalam urusan cabang, apalagi cabang dari sebuah cabang prinsip dasar seperti contoh tadi, ya, itu mungkin terjadi ikhtilaf. Nah, kita kadang bingung. Nah, maka ketika bingung, dilihat di dalam surat An-Nisa ayat 59. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya, dan juga kepada ulil amri di antara kalian. Setelah itu, fa in tanaza'tum, kalau ada perbedaan pendapat di antara kalian, farudduhu ilallahi wa rasulihi, maka kembalikanlah kepada Allah, kepada Al-Qur'an wa rasul, dan kepada rasulnya, yaitu sunnahnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika benar-benar kalian beriman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian dzalika khairu wa ahsanu ta'wila, yang seperti itu adalah jauh lebih baik kesudahannya. Nah, jemaah rahimakumullah, jadi perbedaan pendapat akan selalu terjadi. Tapi dilihat dulu, satu, ini persoalannya akidah. Dalam prinsip akidah apa bukan? Prinsip paling mendasar. Kalau dalam prinsip paling mendasar tidak boleh ada perbedaan. Allah Tuhanku, Nabiku Nabi Muhammad SAW. Kemudian rukun Islamnya harus sama isinya, rukun imannya harus sama isinya. Nah, barulah itu yang dikatakan prinsip dasar. Tapi kalau cabang dari sebuah prinsip dasar, kemungkinan akan terjadi perbedaan pendapat. Ketika terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama, gak usah bingung kita, ya. Lihat dulu, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, istafti qalbaka, ya Allah, minta petunjuk kepada Engkau ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Yang paling bingung itu adalah dalam urusan cabang dari sebuah cabang akidah, ya. Itu kita minta kepada Allah, nanti Allah berikan petunjuknya. Tapi dalam urusan prinsip akidah tidak boleh ada perbedaan, ya. Tahiyatnya tuh gini, kalau Al-Arqam dulu, tapi sekarang nggak tahu ya, karena sudah dinyatakan kelompok ini sesat oleh pemerintahan Indonesia. Akhirnya sudah tidak pakai benok lagi, pakai baju biasa, terus punya nama, berubah namanya dari Al-Arqam, kemudian ada dulu itu Hawariyun, seperti pengikutnya Nabi Isa, diganti lagi ada Rufaqo, ya. Tapi di Indonesia itu memang alhamdulillah kita bersyukur, subur, apapun yang ditanam di Indonesia itu subur, ya. Ada saja yang ngambil gitu, karena di bawah garis lintang kan, subur di bawah garis khatulistiwa lintang. Apa namanya, tongkat yang sudah kering dilempar juga bisa menjadi tanaman, ya. Itu alhamdulillah ujian tersendiri bagi kita. Saya kemarin ada tamu, dia bilang begini, Ustadz mah nggak ada ujian, hidup di daerah Cimaung di sini
Mana dilihat pakai jilbab, sana pakai jilbab. Saya tinggal di daerah Cibaduyut dan sekitarnya. Karena keluar salengkah timah, aduh, ieu euceuy, ujiannya luar biasa. Saya sabar dengan kondisi maksiat yang ada itu jauh lebih besar pahalanya. Jemaah rahimakumullah. Nah, kita lanjutkan. Yang kedua, dilihat perbedaan itu dalam urusan ada namanya tanawu. Ya, tanawu ya. Tanawu itu dalam urusan yang cabang, dalam urusan fikih. Nah, ini harus banyak bersyukur kita. Alhamdulillah sudah tuntas dibahas oleh para ulama. Nah, makanya ketika dalam tata cara ibadah yang di situ ada sama-sama dibahas oleh para ulama, sama itu ada dasarnya, kita tinggal memilih di antara kedua saja. Minta kepada Allah kemudahan. Ya. Contoh misalkan Allahu Akbar, ada yang di sini, ada yang di sini. Nah, ini sudah dikaji oleh para ulama. Ya, boleh di sini lurus dengan ini, boleh juga di bawah daun telinga lurus dengan ini. Allah, ada yang begini. Itu boleh, bukan masalah akidah, bukan masalah prinsip, itu masalah cabang, masalah fikih. Nah, selain dari itu tidak boleh kalau tidak dibahas oleh para ulama. Contoh, ada salah satu torikot Idrisiyah Rifaiyah yang di Magelang. Wow, itu tidak ada dibahas. Itu manyingsienan, boro-boro bisa khusyuk. Ada yang kedua begini, karena saya belusukan ke berbagai umat Nabi Muhammad akhir zaman macam-macam. Condong dulu ke depan. Allahu Akbar. Keur dikiekeun teu aya sunnahna, disimpen di dieu jika nu nyeri beuteung. Padahal enggak ada, yang begini enggak ada. Ini tuh enggak ada. Kata Ibnu Qayyim ini termasuk min waswasatis syayatin. Kalau jadi makmum ya, kita sering lihat di beberapa tempat. Allahu Akbar. Imamnya mah sudah masuk Al-Fatihah setengah ieu kikieuan keneh, can pas gitu ya. Itu tidak ada dalam fikihnya, tidak ada. Yang ada tuh ini antara ini dengan di sini ya. Kemudian termasuk dalam urusan tanawu ya, itu juga ada ilmunya, bukan berarti berbeda pendapat kemudian kita tidak mengambil sikap, salah juga ya. Allahu Akbar. Ada yang di sini, ada yang digenggam begini, ada yang tidak ya. Itu masalah fikih. Allahu Akbar. Ada yang di sini di perut ya. Ada yang digenggam, ada yang tidak. Ada yang di sini Allahu Akbar. Kalau ke Eropa ya, ibu bapak jalan-jalan ke Eropa, coba misalkan Eropa Timur pinggirannya, wilayah Erdogan situ, Allahu Akbar. Ditutupan kieu, sieun kabur. Allahu Akbar. Itu juga dibahas oleh para ulama karena memahami masalah sodrun. Sodrun itu dada. Dada itu dalam bahasa Arab dari sejak sini sampai sini. Makanya alas sodri kata Nabi itu ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang di sini ya. Kalau salafi kan di sini sampai begini. Tapi salahnya itu suka menyalahkan yang di sini padahal tidak salah secara fikih ya. Selain dari ini itu tidak dibenarkan. Contoh ya. Allahu Akbar. Ada yang begitu enggak? Ada kan? Nah, itu salah, enggak ada dalam fikihnya. Cari dalam madhab fikih empat imam tuh enggak ada. Allahu Akbar, di dia bosan, di dia tidak. Enggak ada. Yang di sini enggak ada, di sini enggak ada. Enggak ada itu. Nah, meskipun itu masalah tanawu ya, tapi tetap harus didasarkan terhadap ilmu ya. Makanya bagi kita kalau pas umroh misalkan ibu lihat ada yang di sini, ada yang di sini, ada yang digenggam, ada yang tidak. Bahkan saudara-saudara kaum muslimin, saudara kita yang dari Eropa kebanyakan di sini. Allahu Akbar. Ya, Rusia. Kemudian Chechnya tuh pada begini di bawah. Kosovo begini. Jangan aneh, itu dibahas oleh para ulama dalam urusan fikih ya. Ada juga ya, misalkan agak ekstrim sedikit ya, agak ekstrim sedikit. Itu kalau dalam fikih ada ta'aruf ya. Jadi ada perempuan yang mau dinikahi itu kan harus ta'aruf dulu ya. Itu kalau Ahlus Sunnah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah secara tekstual dibaca oleh para
ulama dari kalangan ahlu sunnah itu berpendapat kalau ketika nadhor ya, melihat wajah calonnya itu cukuplah wajah dan kedua telapak tangan, sebagaimana kata Imam Ahmad. Kenapa? Kedua telapak tangan ini menunjukkan subur dan tidaknya. Melihat wajah perempuan yang menjadi calon nanti yang mau dinikahinya, itu wajah menunjukkan kecantikannya dan juga keibuan atau tidaknya. Ya. Dalam Islam sebelum menikah itu nggak boleh ada pacaran. Kalau dalam Islam dilihat dulu ada orang tuanya, walinya, datang ibu bapaknya. Kalau masih ada itu datang laki-lakinya. Kalau laki-laki mah nggak usah diantar oleh ibu bapaknya, nggak apa-apa. Yang penting ada wali dari perempuannya. Lihat dulu, oh iya cenah calon teh mohon mangga. Nah, dilihat. Itu kalau dalam Ahlus Sunnah, lihat wajahnya, wah pantas gelis keibuan ya. Nah, kemudian lihat tangannya, oh tangannya juga gembur, ya, berarti subur. Udah itu aja ya. Geningan sigara dari roromehe, nah gitu. Misalkan cantengan ya, boleh. Dalam Islam tuh harus transparan. Jangan sampai kemudian setelah menikah persoalan itu jadi masalah. Ya, sampaikan sebelum menikah itu ya. Lihat wajah, nanti jauh mah gelis tapi kali asa kokoloten. Nah, dalam Islam harus dibuka, yang pakai cadar dibuka. Itu Ahlus Sunnah, Imam Ahmad telapak tangan dan wajah saja. Tapi Daud Adh-Dhahiri, maaf ini berbicara tentang ilmu, menunjukkan ilmu Islam itu sangat luas. Kalau Daud Adh-Dhahiri mawadi'ul lahm harus dilihat ya. Susah diterjemahkannya. Mawadi'ul lahm itu tempat-tempat yang berdaging. Ya, saya kira paham bapak-bapak, sudah pada dewasa kan. Nah, itu dalam fikih. Saya bilang kan ekstrim sedikit, tapi nggak apa-apa, ini bagian dari ilmu. Gitu. Karena khawatir mungkin ada cacat dan sebagainya. Karena itulah yang bisa membangun kecintaan dan itu fitrah. Yang lebih ekstrim lagi Syiah. Jawami'ul badan, sakabeh saawak-awak. Itu orang Syiah. Ya. Oh, ari pakai jilbab gitu, ternyata begitu. Itu Syiah. Kita tidak perlu demikian. Minta kepada Allah tetap sesuai dengan fitrahnya, cukup melihat wajah dan kedua telapak tangan sudah. Nah. Jamaah rahimakumullah. Jadi kalau ada perbedaan pendapat, satu itu fitrah memang harus terjadi. Yang kedua, lihat perbedaan pendapatnya dalam urusan akidah, prinsip dasar yang paling mendasar, atau cabang dari sebuah prinsip dasar, apalagi cabang dari sebuah cabang prinsip dasar, seperti bagaimana tadi contoh yang saya sampaikan. Nah, disitulah kita akan dewasa. Atau dalam urusan tanawu, perbedaan pendapat yang kaitannya dengan tata cara ibadah tadi, itu harus legowo, harus salamatus sadr ya. Ketika mau sujud tangan dulu apa lutut dulu, itu nggak usah banyak diperdebatkan, biasa ya. Wudu ada yang begini, ada yang begini, itu perbedaan pendapat, nggak apa-apa. Yang salah itu tewudu tesolat. Nah, gini dibenarkan karena di dalam surat Al-Maidah ada kalimat ayat yang kelimanya ya. Coba ini sebagai ilmu kita lihat. Surat Al-Maidah surat keberapa? Surat kelima. Ini dia. Ayat yang ke-6. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, jika kalian mau hendak mendirikan salat, maka faghsilu wujuhakum. Basuhlah wajah-wajah kalian. Wa aydiyakum, dan tangan kalian. Ilal marafiq, sampai sini. Wamsahu biruusikum. Nah, persoalannya ada di baknya. Imam Asy-Syafi'i mengatakan baknya itu mengandung ba lil ba'd ya, sebagian. Kalau Imam Ahmad wamsahu biruusikum, dan basuhlah seluruh ruus ya, kepala. Sedangkan Imam Syafi'i wamsahu biruusikum, bi itu bi ba'di ruusikum, sebagian dari kepala kalian. Ruus berarti diri ya, sebagiannya. Itu saja, dan itu dibenarkan secara bahasa Al-Qur'an ya. Makanya ada yang cuma digini saja ya. Ada yang ditaruh dulu kemudian dari depan ke belakang ya. Kalau saya
Biru usikum itu seluruh kepala. Adapun yang berpendapat sebelahnya seperti kakek saya dari NU garis lurus, dia biru usikum itu bi ba'di gitu ya, bi ba'di ta'alamun wudu jika abah gitu. Oh gitu bah nya mah abdi mah hoyong kieukeun bae cenah maneh kitu oge. Daya ieu dina fikihna gitu ya. Nah, karena dibahas, dipelajari berdasarkan ilmu disiplin ilmu fikih. Nah, kalau ternyata bingung ini pendapat begini, pendapat ini, mana Ustaz ya? Yang paling pas mana? Ya ini ada hadisnya. Ini juga ada disiplin ilmunya. Sudah, sekarang minta kepada Allah SWT. Minta kepada Allah petunjuk, nanti Allah berikan. Dulu saya ya dalam beberapa hal ya, karena saya dibesarkan di salah satu organisasi Islam yang punya pemahaman dalam fikihnya menurut saya terlalu memaksakan diri, ustadznya menghulasoh atau mengambil intisari dari ayatnya langsung ditafsirkan sendiri, dari hadisnya tafsirkan sendiri. Tapi setelah berkembangnya ilmu fikih saya pelajari, ternyata itu ada kekurangan ya, tapi saya hargai. Contoh misalkan ya, ketika sholat Pak ya, sholat dulu saya kalau masbuk sudah lewat Al-Fatihah pasti saya tambah lagi karena perasaannya sudah tertinggal 1 rakaat ya. Tapi setelah saya pelajari lagi ya, kemudian batasannya ternyata bukan Al-Fatihah tapi batasannya ruku. Kenapa? Bukan dengan hawa nafsu, tapi karena disiplin ilmu yang dibahas oleh para ulama. Satu ya, ada hadis Nabi mengatakan ya, man adroka rok'ah faqad adroka, man adroka ruku'an faqad adroka rok'ah ya. Siapa yang mendapatkan rukuknya imam maka dia akan mendapatkan 1 rakaat. Loh, bagaimana dengan la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab ya, ini sekali lagi ini urusan fikih ya, bukan urusan akidah. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Simpel saja dulu mah begitu. Pokoknya lewat, bahkan pertengahan Al-Fatihah kita masbuk, ngulang lagi ya. Pas dapat hadis ini ternyata dibahas. Pada zaman Nabi pun ada seorang sahabat namanya Abu Bakroh, kemudian mendapatkan landihan dari Nabi, akhirnya Zaid al-Khair. Abu Bakroh ini masuk masjid itu riwayatnya sahih, masuk masjid Allahu Akbar, kemudian mendapatkan para sahabat ya, saf yang paling belakang, dia sambil ruku kemudian jalan dan mengikuti saf yang paling belakang ya. Itu kan sudah lewat Al-Fatihah. Selesai assalamualaikum, kemudian selesai sholat, Nabi bertanya, siapa tadi yang hampir terlambat? Saya wahai Nabi, kata sahabat Abu Bakar. Kemudian dihampirinya dan Nabi menepuk ini ya, pundaknya dengan memberikan motivasi, tasjid, zadakallahu hirsan wala ta'ud ya, wahai Abu Bakar, semoga Allah menambah semangatmu untuk ikut sholat berjamaah, tapi kelakuan kamu tadi jangan kamu ulangi ya. Maksudnya kelakuan kamu yang tadi jangan diulangi itu jangan sampai terjadi lagi, hampir tertinggal ya. Kalau sudah tertinggal rukunya imam sudah cengkatina ruku, berarti sudah dia masbuk ya, gitu. Kalau seandainya karena tertinggalnya Al-Fatihah kemudian dikatakan masbuk, harus nambah 1 lagi, otomatis Nabi akan bilang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu sudah tertinggal Al-Fatihah, dan kamu harus ngulang lagi 1 rakaat. Tapi Nabi tidak ya. Nah, dia saya pelajari, akhirnya saya mengambil pendapat yang ini gitu. Nah, jamaah rahimakumullah, termasuk juga kalau masbuk ada 4 orang ya, akhirnya berdiri, imamnya sudah selesai, 4 orang masbuk berdiri, kemudian ada yang maju 1 orang, ada sebagiannya mundur ya. Dulu saya begitu, tapi sekarang tidak. Kenapa? Karena ada hadis ya, alaikum bisakinati wal waqar. Kalau kalian pergi ke masjid, hendaklah kalian dengan sakinah, harus tenang jiwanya, jangan terburu-buru. Wal waqar ya, nggak usah cepat-cepat, oh ini udah komat, nggak usah ya. Kalau memang ditakdirkannya kita ada hajat tertentu ya, kemudian sudah komat juga ke masjid, nggak usah lompatan, nggak usah, tenang saja. Jangan khawatir tertinggal menjadi masbuk.
karena ada solusi dari Nabi. Fa in fatakum, kalau ditakdirkan salah satu di antara kalian itu tertinggal 1 rakaat ya dengan batasan tadi ruku, fa'atimmu, gampang, sudah saja kalian menyempurnakannya. Nah, menyempurnakan itu sendiri-sendiri menyempurnakan. Kurang 1 rakaat, ya sudah tambah 1 rakaat. Kurang 2 rakaat, tambah 2 rakaat. Ya. Tidak perlu mengangkat imam lagi atau mundur makmumnya. Itu sering kejadian. Ya. Pak, saya dulu waktu sholat masbuk 5 orang. Ada 1 orang maju ke depan. Tapi pas ngareret saya jika ustad orang mundur deui asa teu sopan. Ustadnya maju. Sampai terjadi begitu, akhirnya kan konsentrasi sholat itu terganggu ya. Kemudian belum lagi ada hadis, tidak boleh dalam satu masjid itu ada 2 jamaah. Kalau itu masjidnya masjid jami, nggak boleh. Masjidnya luas, ini tidak masbuk mengikuti saf depannya, yang ini masbuk, yang di belakang juga masbuk. Akhirnya mah iya nyen imam bikin lagi jamaah, bikin jamaah, yang belakang juga. Akhirnya dalam suatu masjid besar itu bisa sampai 10 jamaah. Itu. Tapi yang paling mendasar tadi terganggu kehusuan itu. Ya. Akhirnya saya mengubah lagi dalam urusan fikih, dalam urusan sholat ketika saya masbuk. Tapi tetap menghargai jika ada yang berbeda pendapat dengan saya, karena memang seharusnya seperti itu, nggak usah diserang. Wah ini saya mah nggak mau bermakmum kepada didinya, kunaon didinya malungeun heula cenah lamun rek sujud tidak saya mah ieu heula tuur heula. Akhirnya sholat sendiri kan masalah. Si eta mah kitu cenah sholat Allahu Akbar di dieu, da saya mah di dieu di handap. Geus semua mau sholat jeung si eta jangan. Ya, itu namanya ikhtilaf, berbeda pendapat dengan orang lain tapi didasari dengan hawa nafsu, bukan dengan disiplin ilmu ya. Baik, makanya jangan heran kalau kita pergi kemanapun selalu mendapatkan perbedaan pendapat. Nanti pas umroh ada umroh itu, pas mau pulang ada tawaf apa? Tawaf wada, ada yang tidak tawaf wada ya. Yang tawaf wada sah. Terus bilang lagi, siapa bilang tidak sah? Ini ada dalilnya tawaf wada. Dijawab dari lamun didinya tawaf wada mualilah sia bakal maut dan Nabi oge disebut wada teh terakhir. Sampai itu pakai hawa nafsu, tidak didasari dengan ilmu ya. Baik, itu saja dulu. Barakallahu fikum. Ala kulli hal kita merasa tenang ya dengan adanya disiplin ilmu. Kembalikan kepada sumber aslinya Rasulullah SAW. Kemudian bagaimana para sahabat dalam mensikapi persoalan-persoalan di tengah umat. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.